Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Nuriman, Alvina Hanifah, Jul Derajat, Nur Adila Ramadini, Tasya Komala akan membahas tentang participation from good governance. Berikut penjelasannya. Sebelumnya saya akan membahas good governance. Good governance itu apa sih? Good governance merupakan suatu kesepakatan yang menyangkut pada pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta, di mana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga negara dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good governance sendiri memiliki 9 karakteristik, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness, accountability, and strategic vision. Namun, pada PPT ini, kami hanya akan membahas tentang participation. Sebenarnya participation itu apa sih? Dalam KBBI, partisipasi berarti sebagai turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi sendiri dalam good governance merupakan warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan atau pembuat keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili mereka. Ada pula dasar dalam berpartisipasi. Yang pertama, kebebasan berkumpul dan berpendapat. Yang kedua, kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Tujuan dalam partisipasi adalah untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat, serta memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Partisipasi publik dan demokrasi. Dalam literatur ilmu politik, partisipasi masyarakat itu merupakan salah satu dimensi penting bagi eksistensi sistem pemerintahan demokrasi. Partisipasi itu tidak hanya tentang pemilihan umum, namun juga tentang aktivitas politik lain yang juga berimplikasi untuk kepentingan rakyat. Menurut Moynihan Wilcox, 1994, partisipasi itu terdapat 4 level. Yang pertama, pemberian informasi. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, pembuatan keputusan bersama. Yang keempat, mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat. Menurut ia, pada level mana partisipasi masyarakat akan dilakukan sangat bergantung pada kepentingan apa yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang lebih bersifat teknis, mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sangat sudah memadai. Partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu, yang pertama, pemerintah harus memperhatikan dan mengutamakan aspirasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan dan keputusan. Yang kedua, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai kekuatan pendukung utama dalam perumusan kebijakan publik. Yang ketiga, pemerintah hendaknya menempatkan dan menyadari bahwa masyarakat sebagai komunikator dan lembaga kontrol publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Yang keempat, pemerintah tidak boleh menutup diri dan merasa superior dalam pembuatan kebijakan publik. Pemerintah harus terbuka dan menjadi komunikator yang efektif dalam pembahasan berbagai kebijakan publik. Partisipasi dalam pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik merupakan salah satu bentuk partisipasi, karena hal ini sejalan dengan pandangan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai customer, melainkan juga sebagai warga negara yang memiliki negara dan pemerintah di dalamnya. Keuntungan pemerintah apabila masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan menyangkut pelayanan publik. Yang pertama, pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat secara tepat. Yang kedua,
Terjadi saling percaya antara masyarakat dan pemerintah sehingga terbina hubungan yang harmonis. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam implementasi program pembangunan sehingga lebih mudah mewujudkan good governance di daerah. Selanjutnya, dimensi-dimensi partisipasi publik. Strategi mengidentifikasi peran masyarakat. Kedudukan warga negara dalam pengguna peran sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurut Wright et al. Tahun 2000. Yang pertama, masyarakat atau warga negara sebagai customer, yakni pengguna utama dan klien pelayanan publik. Yang kedua, masyarakat sebagai pemilik atau owner, yakni pemilik negara. Yang ketiga, masyarakat sebagai pembuat dan penasehat isu kebijakan. Yang keempat, masyarakat bersama pemerintah sebagai produsen pelayanan publik. Yang kelima, masyarakat sebagai evaluator kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Yang keenam, masyarakat sebagai pemantau pelayanan publik. Ada pula instrumen meningkatkan partisipasi. Yang pertama, pertemuan warga dengan pemerintah daerah atau DPRD yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, menggunakan media massa untuk konferensi pers, memberikan press release, pemerintah memberi penjelasan kepada wartawan mengenai isu-isu penting dalam masyarakat. Yang ketiga, membuka saluran kritik dan saran untuk pemerintah daerah melalui surat, telepon, email, dan sebagainya. Yang keempat, menerbitkan brosur yang berisi pemberitahuan kepada masyarakat tentang organisasi pemerintah daerah. Yang kelima, talk show melalui TV, radio lokal untuk membahas masalah pelayanan publik. Yang keenam, public bearing dengan berbagai topik misalnya pembiayaan, kualitas pelayanan publik, dan sebagainya. Yang ketujuh, membentuk semacam lembaga perwakilan yang menampung dan mendiskusikan aspirasi generasi muda tentang masalah demokrasi. Ada pula pendapat Wilcox 1994 mengenai pemilihan instrumen partisipasi memerlukan pertimbangan berikut. Yang pertama, partisipasi akan dilakukan secara penuh jika dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, partisipasi juga dapat bersifat terbatas. Yang kedua, masyarakat hanya satu, namun mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Mengingat eksistensi masyarakat yang berbeda, tentu juga memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga stakeholders yang berbeda itu harus dipertimbangkan peranannya. Yang ketiga, partisipasi membutuhkan waktu sehingga harus mempertimbangkan jenis partisipasi yang paling tepat untuk mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, masyarakat akan bersedia berpartisipasi jika mereka telah saling memahami, memiliki kepercayaan untuk ikut berpartisipasi serta mengetahui manfaat dari kegiatan partisipasinya. Yang kelima, pengambilan kebijakan harus menyadari posisinya, sebab kewenangan yang dimilikinya mempengaruhi jenis partisipasi yang akan diterapkan. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat merupakan elemen pokok dalam good governance karena melalui partisipasi masyarakat akan membantu pemerintah menjadikan pemerintahan yang efisien dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contoh dari partisipasi masyarakat dalam bidang politik yaitu mengikuti pemilu. Dalam bidang kesehatan, memanfaatkan prasarana puskesmas dan posyandu. Dalam bidang keamanan, masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengikuti pos kamling di sekitar tempat tinggal. Dan demikian pula dalam bidang keuangan negara. Masyarakat mampu berpartisipasi dengan membayar pajak. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa mulai dari pencarian isu, formulasi, pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kebijakan-kebijakan tersebut di atas telah melibatkan partisipasi masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.